Sobat milenial ingin berinvestasi tetapi gaji pas-pasan? Tenang saja Sobat milenial, investasi bukan hanya untuk orang yang punya uang banyak kok. Setiap orang tetap bisa melakukan investasi meskipun gajinya tidak besar. Nah, bagaimana cara melakukan investasi bagi kamu yang punya gaji pas-pasan? Yuk kita bahas dalam Keuangan Milenial kali ini. Sobat milenial, kebanyakan dari kita berpikir bahwa investasi hanya untuk kalangan berduit saja. Padahal, saat ini investasi banyak macamnya. Beberapa bahkan tidak perlu modal besar. Namun, memang masih banyak orang yang mengurungkan niat untuk melakukan investasi karena takut diberatkan dengan gaji kecil. Nah, itulah mengapa berinvestasi disarankan sesuai dengan kemampuan finansial individu masing-masing. Bagi sobat milenial yang punya gaji pas-pasan dan ingin berinvestasi, kamu harus paham dulu manfaat dari investasi itu sendiri. Tentunya, investasi akan memberikan banyak keuntungan bagi kamu karena bunga atau return yang akan kamu dapatkan dari instrumen investasi yang sobat milenial pilih. Berinvestasi juga bisa membantu kamu terhindar dari risiko inflasi. Jika diasumsikan inflasi per tahun sebesar 5%, maka nilai 1 juta rupiah hari ini sama dengan 500 ribu rupiah dalam 10 tahun kemudian. Menabung dengan cara konvensional tidak bisa melindungi uangmu dari inflasi karena nilai tabunganmu akan semakin berkurang. Sementara dengan berinvestasi, sobat milenial dapat menumbuhkan nilai uang yang kamu miliki. Kenaikan nilai berupa uang atau keuntungan yang didapatkan dari aset akan memberikan passive income atau pendapatan pasif bagi kamu. Nah, sobat milenial, tahu tidak? Besarnya manfaat investasi bagi masa depan ini membuat kaum milenial berlomba-lomba untuk segera berinvestasi. Apalagi sejak pandemi COVID-19 melanda. Meskipun gaji belum besar atau bisa dikatakan pas-pasan, kebanyakan dari milenial sudah mulai sadar akan pentingnya berinvestasi sejak dini. Setidaknya, kaum milenial mulai mengumpulkan uang sebagai dana investasi. Fakta ini juga didukung oleh beberapa data. Mengutip laman tempo.co, kalangan milenial banyak yang tertarik dengan bidang investasi selama wabah virus corona melanda dunia. Hal ini disampaikan oleh co-founder Investor Academy Indonesia, Donald Christopher. Berdasarkan data terakhir yang ia kumpulkan, jumlah investor di Indonesia mencapai 2,4 juta orang. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 20 hingga 30% sejak tahun 2015. PT Custodian Central Efek Indonesia atau KC juga mencatat per 17 Desember 2021, jumlah investor menembus angka 7,3 juta orang. Jumlahnya melonjak 89,6% dari total investor pada tahun 2020. Menariknya, kalangan muda mendominasi para investor baru tersebut. Nah, agar sobat milenial punya pegangan masa depan walau gaji pas-pasan, berikut panduan yang bisa sobat milenial ikuti agar cermat dan cerdas dalam melakukan investasi. 1. Selalu pegang moto usia muda saat tepat investasi. Mungkin masih banyak dari sobat milenial yang masih berpikir bahwa usia muda belum saatnya investasi. Gaji belum seberapa, untuk makan saja sudah tak bersisa. Segera buang jauh-jauh pikiran itu sobat milenial. Coba pahami, ketika kamu sudah berkeluarga kelak, kebutuhan akan semakin banyak. Inflasi selalu ada. Mungkin pendapatan kamu bisa jadi lebih besar, tetapi pengeluaran juga sama besarnya. Jadi ketika masih muda dan belum punya banyak tanggungan, mulailah berinvestasi. 2. Tentukan tujuan investasi dengan jelas.
Memiliki tujuan investasi adalah kunci keberhasilan dalam berinvestasi. Tanpa adanya tujuan yang jelas dan spesifik, investasi hanya akan menjadi tumpukan dana yang sekedar menunggu godaan untuk dibelanjakan ketika melihat saldonya sudah cukup banyak. Tetapkan tujuan mengapa sobat milenial ingin berinvestasi. Misalnya, untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan seperti biaya beli rumah, pendidikan anak, pernikahan, dana pensiun, biaya haji, dana kuliah S2, dan lain sebagainya. 3. Tentukan alokasi rutin. Dalam kondisi pas-pasan, alokasi anggaran sangatlah penting. Dalam perencanaan keuangan, investasi disarankan 10 hingga 30%. Jika kamu punya gaji sebesar 2,5 juta rupiah, berarti kamu bisa menyisihkan Rp250.000 per bulan untuk dana investasi. Namun, jika besaran itu terlalu banyak untuk kamu yang punya gaji pas-pasan, sobat milenial bisa memotongnya menjadi 5%. Hal paling penting dari alokasi rutin adalah konsistensi, bukan besarannya. Mulai dengan nilai yang tidak memberatkan sobat milenial, lalu kamu dapat meningkatkannya seketika sudah terbiasa. 4. Pilih instrumen investasi sesuai profil risiko. Berdasarkan profil risikonya, investor terbagi menjadi 3 jenis, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Konservatif atau si penghindar risiko cocok dengan jenis investasi yang cenderung stabil dan relatif aman. Contoh deposito dan reksadana pasar uang. Sedangkan moderat adalah tipe yang cukup mengukur risiko tetapi tidak untuk risiko besar. Jenis investasi yang cocok bagi moderat adalah reksadana campuran dan reksadana pendapatan tetap. Sementara tipe agresif atau berani mengambil risiko bisa memilih instrumen investasi dengan risiko tinggi. 5. Komitmen. Punya komitmen kuat untuk melakukan investasi dapat membantu sobat milenial mencapai tujuan keuangan. Meskipun saat ini dana investasi kamu masih sangat terbatas, hasil yang baik akan datang jika sobat milenial berkomitmen dan rutin berinvestasi. Dengan uang yang pas-pasan, kamu bisa berinvestasi dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu dana yang kamu butuhkan, baru kemudian kamu belikan produk investasi. Gunakan metode menabung dari recehan untuk bisa memampukan dan memantapkan diri. Hal ini juga akan membangun kebiasaan menabung secara rutin dan disiplin. Setelah tahu strategi yang tepat dalam berinvestasi, ini dia beberapa jenis produk investasi yang cocok untuk sobat milenial dengan gaji pas-pasan. 1. Tabungan berjangka. Tabungan berjangka bisa jadi pilihan kamu yang punya gaji pas-pasan. Saat ini, sudah banyak lembaga keuangan yang mengeluarkan jenis tabungan ini. Tak hanya itu sobat milenial, modal untuk membuka sebuah tabungan berjangka juga tidak besar. Biasanya, tabungan berjangka punya fitur auto debit. Sehingga setiap bulan, uang kamu akan langsung ditarik secara otomatis dari tabungan utama pada tanggal yang sudah ditetapkan. 2. Reksadana. Ini adalah salah satu instrumen investasi yang populer saat ini karena dinilai murah. Kamu hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp100.000. Reksadana sendiri adalah investasi di mana kamu akan dibantu oleh manajer investasi yang sudah ahli di bidangnya. Hal ini juga cocok bagi kamu yang baru terjun ke dunia investasi. Tidak ada salahnya menyisihkan uangmu untuk mencoba peruntungan di investasi yang menggiurkan dan minim risiko ini. 3. Emas. Jika membeli emas secara tunai terlalu berat buatmu, kini sudah ada tabungan emas seperti di Pegadaian di mana sobat milenial bisa membeli emas mulai dari 0,01 gram. Meskipun namanya tabungan, bukan berarti kamu menabung dalam bentuk emas ya. Di sini, kamu menabung uang untuk memiliki emas.
Saat membuka tabungan, sobat milenial akan dikenakan beberapa biaya seperti biaya administrasi sebesar Rp10.000 dan biaya fasilitas titip emas selama 1 tahun sebesar Rp30.000. Dan dengan uang kurang dari Rp50.000, kamu sudah bisa mulai berinvestasi. 4. Peer-to-peer lending. Pada dasarnya, peer-to-peer lending merupakan sebuah platform yang menghubungkan antara pendana dan peminjam yang saling bahu-membahu mewujudkan tujuan finansial mereka. Bila kamu menjadi seorang investor di sebuah platform P2P seperti Coinworks, kamu akan memiliki kesempatan untuk meminjamkan uang kepada individu atau pelaku bisnis. Mulai melakukan investasi P2P juga tidak memakan modal yang besar loh sobat milenial. Kamu bisa langsung berinvestasi hanya dengan Rp100.000. Selain itu, imbal hasil yang ditawarkan juga besar, hingga 21,32%. Pas sekali kan untuk kamu yang bergaji pas-pasan? Setelah memahami cara berinvestasi dan melihat jenis investasi yang cocok, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan investasi walaupun gaji kamu pas-pasan ya sobat milenial. Selalu ingat manfaat berinvestasi. Investasi akan membantu kamu menuju kebebasan finansial di masa depan. Jalannya harus dimulai dari sekarang dan jangan ditunda-tunda. Tentunya semua berawal dari niat, lalu komitmen dan disiplin. So, meski gaji kecil dan pas-pasan, jangan ciut untuk berinvestasi. Pasti bisa.